Pernah nggak kamu merasa ketika kamu tulus menolong seseorang, tiba-tiba rezeki kamu lancar dari arah yang nggak disangka-sangka? Atau saat kamu marah dan merasa hidup ini nggak adil, masalah justru datang bertubi-tubi. Itu bukan kebetulan, itu adalah hukum alam yang bekerja. Inilah yang disebut hukum cermin. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang dipantulkan kembali oleh semesta. Bagian 1, semesta itu cermin dari energi kita. Kita hidup di alam semesta yang sangat teratur. Semua tunduk pada hukum energi. Setiap pikiran, setiap perasaan, setiap ucapan adalah getaran. Kalau kamu memancarkan energi kasih, syukur, dan kebaikan, semesta akan memantulkan hal yang sama. Tapi, kalau kamu sering memancarkan rasa takut, iri, atau kekurangan, semesta pun akan memantulkan kekurangan itu lagi dan lagi. Itu sebabnya banyak orang merasa hidupnya seperti berputar di lingkaran yang sama. Kekurangan, gagal, ditolak, kecewa. Padahal yang terjadi bukan karena dunia jahat. Dunia hanya sedang memantulkan energi yang kita kirim. Bagian 2, energi memberi adalah akar dari kelimpahan. Banyak orang ingin hidup berlimpah, tapi hatinya masih takut kekurangan. Mereka memberi, tapi setengah hati. Memberi sambil berharap, semoga dibalas lebih besar, semoga diganti 10 kali lipat. Padahal saat memberi dengan rasa takut tidak cukup, yang kita pancarkan bukan energi kelimpahan, tapi justru energi kekurangan. Hukum cermin tidak menghitung seberapa banyak yang kamu beri, tapi seberapa tulus energi di baliknya. Kalau kamu memberi dengan cinta dan rasa cukup, semesta mencatat itu sebagai frekuensi kelimpahan, dan ia akan memantulkan kembali limpahan yang seirama. Uang, bantuan, peluang, bahkan keajaiban. Bagian 3, ilustrasi gelombang di permukaan air. Sekarang bayangkan kamu berdiri di tepi danau yang tenang. Lalu kamu lemparkan batu kecil ke air. Gelombang itu naik beriak, memantulkan kembali gelombang yang kamu buat. Begitu juga energi kita. Saat kamu melempar energi positif, riak kebaikan itu menyebar, dan pada akhirnya kembali ke kamu dengan bentuk yang lebih besar. Itulah sebabnya ketika kamu menolong orang dengan tulus, tanpa pamrih, seringkali kamu mendapatkan pertolongan di waktu yang tidak kamu duga. Bukan dari orang yang sama, tapi dari arah lain. Karena semesta itu tidak pernah diam. Dia merekam dan dia membalas dengan presisi yang sempurna. Bagian 4, frekuensi rasa syukur. Kamu ingin tahu frekuensi paling cepat untuk menarik kebaikan? Ya, jawabannya adalah rasa syukur. Syukur mengubah energi kita seketika. Dari tidak cukup menjadi aku sudah cukup. Dari aku butuh menjadi aku berlimpah. Saat kamu bersyukur, kamu menaikkan getaran tubuhmu. Dan saat getaran itu naik, realita di sekitarmu ikut menyesuaikan. Jadi, mulai sekarang, setiap kali kamu merasa kekurangan, hentikan sejenak dan katakan dalam hati, terima kasih Tuhan, aku sudah punya banyak. Rasakan detak jantungmu,
Itu pun sudah bentuk rezeki paling nyata. Bagian 5, jangan takut kehilangan. Ada hal menarik tentang energi. Kalau kamu takut kehilangan sesuatu, kamu justru mempercepat kehilangannya. Tapi saat kamu bisa melepaskan, kamu menciptakan ruang kosong, dan ruang kosong itu akan segera diisi oleh hal baru yang lebih baik. Makanya, banyak orang justru dapat rezeki besar setelah ikhlas, setelah berhenti menuntut, berhenti mengontrol, berhenti memaksa dunia untuk sesuai keinginan mereka. Karena ketika kamu tenang, kamu sejajar dengan energi solusi. Dan di titik itulah keajaiban mulai bekerja. Bagian 6, kisah reflektif. Saya pernah dengar cerita sederhana tapi indah. Seorang pria yang setiap hari memberi makan kucing liar di depan rumahnya. Ia tidak kaya, tapi ia selalu memberi. Beberapa bulan kemudian, dia tiba-tiba dapat proyek besar. Ketika ditanya, dia hanya senyum dan berkata, "Saya nggak pernah mikir balasan. Saya cuma suka lihat kucing itu bahagia." Semesta tahu frekuensi itu. Ia tahu mana yang tulus dan mana yang penuh harap. Bagian 7, menyadari energi dan kata-kata. Ingat, setiap kata yang kamu ucapkan juga membawa energi. Saat kamu berkata, "Aku nggak punya uang," tubuhmu dan semestamu akan menuruti. Tapi saat kamu berkata, "Uang mengalir lancar kepadaku setiap hari," energi di sekitarmu mulai menyesuaikan, mencari jalan agar ucapanmu jadi nyata. Makanya, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan, karena kata-kata adalah perintah bagi semesta. Bagian 8, mengubah frekuensi hidup. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, ubah dulu getaranmu. Bukan dengan pura-pura positif, tapi dengan menyembuhkan rasa takut yang ada di dalam diri. Mulailah dari hal kecil. Tersenyumlah pada orang lain, mengucapkan terima kasih setiap pagi, memaafkan orang yang pernah menyakitimu. Itulah cara paling halus tapi paling kuat untuk menaikkan frekuensi hidupmu. Bagian 9, afirmasi penutup. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan ucapkan pelan dalam hati. Aku memberi dari cinta. Aku menerima dari cinta. Aku seirama dengan hukum kelimpahan. Aku pantas menerima keajaiban setiap hari. Karena begitulah hukum cermin bekerja. Apa yang kamu pancarkan dari hatimu akan selalu kembali padamu. Jadi, mulai hari ini, pancarkan cinta dan biarkan semesta memantulkan cintanya kembali kepadamu.